بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Mas benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Bu Dia. Sebagaimana ayat suci yang telah dilantunkan, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama dengan Ustadz Hartanto mengenai keteladanan dari keluarga Luqman. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian untuk menyiapkan pertanyaan. Nanti setelah bahasan oleh Ustadz dapat melakukan diskusi. Pertanyaan bisa diucapkan langsung, disampaikan langsung, atau bisa diketik melalui kolom chat. Dan mohon izin Ustadz, mengingat jadwal sholat asar kita sudah semakin dekat menuju jam 4, bagaimana kalau karena kita masih punya satu kesempatan lagi di hari Rabu depan, kita mundurkan waktunya Ustadz, majukan maksudnya jam 4, mungkin lewat 10 menit. Ya, siap. Bagus. Iya, jam Mundur kali 4 ya, lewat 10 menit mungkin kita bisa mulai di minggu depan agar Ustadz juga nyaman dan mudah sholatnya tidak terburu-buru. Siap. Baik, Bagus. langsung saja mari kita simak penyampaian oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dalam membangun keluarga kita dengan iman, dengan hikmah, dan tentu saja dengan kasih sayang. Kami persilahkan Ustadz Hartanto. Baik, terima kasih Mbak Sihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألحقنا بالصالحين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal hidup kita dengan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dan Allah beri kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk beribadah dengan optimal di bulan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita pada hari ini insya Allah terkait dengan Luqman yang kemudian diberi gelar Al-Hakim.
Luqman yang merupakan seorang laki-laki memiliki hikmah yang sangat luar biasa dan senantiasa mengambil hikmah dalam segala peristiwa dan segala yang dilakukannya senantiasa mengandung hikmah yang luar biasa pula dan ini seorang yang patut kita teladani hingga Allah Subhanahu wa taala abadikan beliau di dalam Al-Qur'an dan sampai ada uh, nama surah tersendiri dengan nama surah Luqman. Luqman tanpa al ya, jangan sebutkan surah Al-Luqman lagi nanti. Surah Luqman dan Luqman ini nama asing termasuknya, bukan nama Arab. Beliau disebutkan dalam riwayat bernama Luqman bin Ba'ura bin Nahur ya, bin Tarih atau Taruh, yaitu Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Luqman kakeknya eh, kakeknya orang tuanya ya, kakek orang tuanya itu disebutkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Demikian para muarrikh, para sejarawan menyebutkan tentang beliau. Dan beliau secara fisik atau ya secara fisik mungkin Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan kepada beliau. Beliau seorang hamba sahaya dari Ethiopia, Habasyah, dan berperawakan pendek, ya. Badannya pendek, mohon maaf, hidungnya pesek, kulitnya hitam, bibirnya besar, kakinya ceper datar gitu. Jadi ini sifat secara fisik yang dimiliki yang Allah karuniakan kepada Luqman. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala pilih beliau sebagai hamba pilihan hingga kalimat-kalimat nasihat dan wasiatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Meskipun diperselisihkan oleh para ulama kenabian beliau, apakah beliau ini nabi ataukah wali, seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian besar ulama menyebutnya sebagai wali atau hamba salih yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan berupa hikmah. Hikmah juga ada yang menyebutnya sebagai hukum atau hukum aturan yang kemudian diterima oleh Luqman radhiyallahu anhu. Dan kalau kita coba bahas dari awal surah Luqman, surah ini dibuka dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini adalah ayat-ayat kitab yang penuh hikmah. Maka tepatlah Allah Subhanahu wa taala memposisikan Luqman Al-Hakim ini di surah yang memang membahas tentang berbagai hikmah. Semua surah dan semua ayat dalam Al-Quran memiliki hikmah. Namun secara khusus Allah Subhanahu wa taala pilih surah Luqman ini dan diletakkanlah kisah Luqman di surah yang sangat penuh hikmah dan syarat hikmah ini. Secara profesi tadi disebutkan sebagai Abdun Habasyi, beliau sebagai hamba sahaya, tapi profesi beliau, keahlian beliau adalah tukang jahit. Ada yang menyebut demikian, khayyat, tukang jahit. Mungkin ada menyebutkan yang lainnya, ada menyebut beliau adalah najjar, tukang kayu, dan lain sebagainya. Intinya secara profesi mungkin tidak begitu terpandang, tidak begitu keren, tapi
pribadinya sangat keren, sangat luar biasa. Berasal dari An-Naubah, sebuah tempat di daerah Mesir. Gitu. Secara sifat yang dimiliki oleh beliau itu sangat banyak ya. Disebutkan beliau adalah min akhyarin nas, termasuk orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, masuk orang yang terpilih di antara manusia yang lainnya. Hakiman, penuh hikmah dalam segala sikap, ucapan dan tingkah lakunya. Fatinan, beliau juga seorang yang cerdas dalam segala hal. Raqiqul qalb, hatinya lembut. Shadiqul hadith, kata-katanya selalu jujur, tidak ada bohong sama sekali. Sahibu amanatin wa iffah, beliau adalah seorang yang sangat menjaga amanah dan menjaga kehormatan, iffah. Dan beliau terkenal sebagai seorang laki-laki yang lebih banyak diam. Tawirut tafakkur, beliau berpikir panjang dalam segala hal. Amiqun nazar, memiliki cara pandang yang dalam, memiliki beliau sangat visioner terhadap apa yang hendaknya dilakukan untuk masa depan. Beliau disebutkan tidak pernah tidur siang hari. Demikian. Jadi itu beberapa kebiasaan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Luqman ini, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemampuan kepada kita untuk menyerap banyak pelajaran dari kisah Nabi Luqman dan keluarga Luqman, bukan Nabi ya, seorang saleh bernama Luqman dan keluarga beliau ini. Dan tadi terima kasih Mbak Dia sudah membacakan beberapa ayat terkait dengan wasiat Luqman di surah Luqman itu sendiri yang sampai kalau dihitung halaman sekarang itu satu halaman penuh mengisahkan tentang wasiat-wasiat Luqman radhiyallahu anhu. Jika kita coba kaitkan ke kisah atau hamba salih yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu keluarga Imran, di kisah tersebut kita dapati seorang istri yang sangat luar biasa, punya visi bagaimana agar anaknya memiliki peran penting di tengah masyarakat. Dan ini menunjukkan betapa besar peran seorang ibu bagi anak-anaknya. Namun yang perlu kita ingat bahwa peran ibu tidak sendirian, tapi juga ada peran ayah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala simbolkan dengan Luqman di surah Luqman ini. Bukan berarti menafikan peran ibu, tapi menunjukkan betapa peran ayah sangat penting dalam membina keluarga dan membentuk anak-anak menjadi hamba-hamba yang soleh. Betul, ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anak karena lebih banyak interaksi dengan ibu di banyak kesempatan. Namun kisah atau ayat-ayat tentang Luqman ini mengingatkan bahwa sebesar apapun amanah yang diemban oleh seorang ayah dan sesibuk apapun pekerjaannya di luar rumah, dan memang betul pekerjaannya harus di rumah mencari penghidupan maisha, tapi yang perlu diingat bahwa seorang ayah tidak boleh melupakan keluarganya dan tetap harus memiliki peran untuk punya kedekatan dengan anak-anaknya. Semoga ini menjadi nasihat untuk saya dan kita semuanya berkaitan dengan peran ayah ya, apalagi yang sering pergi-pergi seperti saya, hendaknya tidak kehilangan kesempatan untuk melakukan pendekatan dan senantiasa menjaga kedekatan dengan anak-anak sehingga seorang ayah tidak kehilangan kesempatan untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya, menjadi murabbi bagi anak-anaknya, sehingga secara visi ke depannya seorang ayah tidak kehilangan pahala dari amalan-amalan anaknya, karena telah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, dan dengan amalan-amalan soleh itu, maka orang tua mendapatkan investasi aliran pahala untuk orang tuanya tentunya. Dan tentu
sebagaimana disebutkan juga dalam kisah-kisah sebelumnya, keteladanan orang tua yang sangat penting bagi anak-anak ya. Karena apalah artinya jika seorang ayah atau orang tua atau ibu memberikan nasihat, tapi ternyata nasihat itu tidak tampak pengamalan pada diri pribadi orang tua ini. Maka penting kiranya contoh keteladanan orang tua itu lebih melekat bagi anak-anaknya daripada ucapan yang diucapkan oleh orang tua. Apalagi sekiranya nasihatnya tidak sejalan dengan pengamalannya. Maka penting buat orang tua memberikan contoh keteladanan, baru kemudian memberikan nasihat-nasihatnya. Di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita lihat bagaimana Ismail alaihissalam tumbuh besar hingga menjadi seorang nabi, itu juga tidak lepas dari peran seorang ibu. Namun ibu ini, Hajar, seorang salihah yang tidak lepas dari pendidikan ayah Ismail, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dalam jangka waktu yang tidak singkat, selama menanti karunia putra atau keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim telah mendidik, mentarbiyah istri beliau Hajar hingga menjadi seorang yang siap menjadi pendidik dan membesarkan seorang Nabi Ismail alaihissalam. Jadi peran ayah ini sangat penting dalam keseharian. Dan bahkan di dalam konteks Maryam yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang memenuhi kebutuhan dan menghandle tarbiyah pendidikannya adalah Zakaria, seorang laki-laki juga. Artinya ini tidak bisa kita lupakan dan kita abaikan. Pendidikan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada seorang ibu di rumah saja, tapi juga harus ada peran ayah sebagai nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita coba mau bahas tadi wasiat Luqman atau hal-hal yang perlu didapat dari kisah Luqman di surah Luqman mulai ayat yang ke-12, walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah, itu ada beberapa poin, mungkin ada sekitar 10 poin ya berkaitan dengan Luqman radhiyallahu anhu ini. Yang pertama di ayat ini yang ke-12, walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah, bahwa yang pertama adalah syukrullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari hikmah itu sendiri. Jadi walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Allah karuniakan hikmah agar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu menjadi bagian dari menjadi hikmah itu sendiri. Atau Allah telah berikan hikmah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah artinya ya secara mudahnya bijaksana ya, secara bahasa kita bijaksana dan memiliki hal, selalu ada hal yang baik di balik segala hal, baik yang diucapkan, yang dikatakan, semuanya selalu memiliki hikmah kebaikan. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang telah diberikan hikmah maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Demikian Allah ingatkan di surah Al-Baqarah. Jadi walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah, dan menunjukkan betapa besarnya karunia hikmah ini atau juga bersyukur ini, maka Allah SWT gunakan kalimat ataina. Ataina, telah kami beri. Allah gunakan kata ganti kami untuk menunjukkan besar dan agungnya karunia ini. Karena yang memberi adalah kami, itu dhamir kata ganti, dhamir atau kata ganti, azamah, ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pemberinya adalah Allah, dan yang diberi tentunya bukan hal yang kecil, tapi hal yang besar, yang sangat luar biasa. Ataina, juga Allah gunakan kata ata untuk menunjukkan bahwa karunia ini bukan karunia yang kecil, bukan karunia materi saja, tapi ataina mencakup materi dan non materi. Dan di sini Allah katakan ataina, bukan a'toina, meskipun dalam terjemah bahasa kita sama antara ataina dengan a'toina, sama-sama telah kami beri. Namun ataina lebih luas cakupannya dibandingkan dengan a'toina yang seringkali digunakan dalam konteks materi untuk a'to atau memberi dengan a'toina, seperti inna a'toina kal kautsar di surah Al-Kautsar. Demikian redaksi Al-Quran membedakan antara ataina sama a'toina.
bukan itu yang kita bahas. Jadi sebagai tambahan saja, tapi ini menunjukkan bahwa yang pertama dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian jadi kebiasaan Luqman adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Yang bersyukur maka bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau sekiranya kafir pun, ingkar pun, sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Nggak mengurangi kekayaannya dan tidak mengurangi terpujinya Allah Subhanahu wa taala sekiranya manusia kafir. Ini yang pertama, hendaknya kita bersyukur, dan tentu seorang yang memiliki hikmah selalu bersyukur dalam segala kondisinya. Bahkan dalam kondisi sulit pun, dalam kondisi sulit, dalam kondisi sakit, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi tidak enak, semuanya harus disyukuri. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah, memberikan kekuatan, memberikan inayah, memberikan pertolongan, memberikan taufik, sehingga kita masih ingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu karunia yang jauh lebih besar daripada karunia materi. Maka dalam musibah pun kita hendaknya bersyukur. Bersyukur kita masih berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya bersabar saja sesungguhnya, dan dalam sabar itu sekaligus juga ada syukur, bersyukur karena masih bersabar. Sebagaimana dalam syukur kita harus bersabar untuk tetap bersyukur. Karena bersyukur bukan hanya sekarang, tapi bersyukur sampai akhir hayat. Maka disebutlah sebagai seorang hamba yang syakuro, pandai bersyukur. Yang sabar, pandai bersabar, dan tetap bersabar terus, maka disebut sabur. Lalu yang diwasiatkan oleh Luqman di ayat berikutnya, walaqad wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pesan wasiat agar menjauhi syirik. Jadi ini larangan untuk melakukan syirik. Intinya di situ. Tapi yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian secara tidak langsung kepada Luqman di wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan berkata kepada anaknya, bukan sembarang berkata, tapi dalam konteks memberikan nasihat, mau'izah, pesan-pesan kebaikan yang bijak. Wa huwa ya'idhuhu, berbicara tapi dipenuhi dengan mau'izah, bukan sekadar berbicara atau mengatakan kalimat-kalimat kosong, tapi bentuknya mau'izah, larangan dan perintah, pesan kebaikan dan anjuran melakukan kebaikan, dan juga mengingatkan agar tidak terjerumus kepada hal yang tidak baik. Ya bunayya, sebagaimana Nabi Ibrahim yang kita bahas tempoh hari, kalimat yang digunakan untuk memanggil anaknya adalah ya bunayya. Ya bunayya ini isim tasghir namanya, bentuk kecil dari kata ibn. Jadi seolah-olah anak kecil untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi panggilan ini, panggilan bunayya, ya bunayya, itu panggilan sayang dan menunjukkan ikatan emosional antara seorang ayah dengan anaknya. Bukan sekadar memanggil wahai anakku, tapi ada kalimat yang tidak tersirat di sini, yaitu kalimat sayang, wahai putraku tersayang. Beda antara ya beni, atau kalau bisa ya ibni, atau ya waladi, wahai anakku, tapi di sini diungkapkan ya bunayya, sebagaimana di pesan Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada putranya ya bunayya, gitu. Dan ya, ini kalimat sayang, la tusyrik billah. Beliau mulai dari perkara syirik. Menarik mungkin kiranya coba kita mungkin kadang nggak tahu siapa yang di sini psikolog. Seringkali kita dengar katanya jangan pakai kata jangan. Apakah benar? Sekiranya tidak boleh pakai kata jangan, lalu buat apa itu kata jangan? Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengungkapkan itu untuk melarang jangan. La tusyrik billah. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ini. Lalu bagaimana kalau kita melarang? Masa dengan kalimat yang katanya ya jangan pakai kata jangan. Terus itu gimana? Katanya jangan. La tusyrik billah, Allah tegaskan jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Bagaimana tidak zalim? Kenapa seorang hamba malah seorang manusia menghambakan kepada sesama, menyembah sesama, menyembah yang
atau bahkan menyembah yang lebih rendah dari dirinya. Itu kan zalim banget. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan kita semuanya. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama, akidah yang dibangun sebelum melangkah ke yang lain-lainnya. Dan kalau akidah ini baik, maka insya Allah yang lain akan baik. Dan akidah ini bukan hanya ilmu, pengetahuan, wawasan, tetapi sungguhnya harus melekat pada jiwa raga kita semuanya. Seorang yang berakidah bukan sekadar mengilmui, tahu tentang asma wa sifat, tentang rububiyah, uluhiyah secara wawasan tidak cukup, tapi harus menghujam dalam diri kita semuanya bahwa kita hamba-hamba yang kuat dalam akidah. Dan kiranya akidah ini baik, kuat, maka insya Allah dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan agama, baik perintah ataupun larangan, itu akan mudah, akan ringan, tidak banyak tanya, tidak banyak protes, maka langsung dilaksanakan. Nggak nunda-nunda juga. Itu sebenarnya yang melatar belakangi kita semuanya, mendasari kita dalam beribadah. Apakah kita semangat atau tidak, itu adalah iman, masalah akidah. Kalau akidah kita bagus, iman kita bagus, maka kita akan melaksanakan dengan mudah, dengan ringan, tanpa pakai kata-kata yang lainnya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Di surah An-Nur ya. Al-Ahzab. Perkataan orang beriman itu kalau diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar berhukum dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka langsung mengatakan sami'na, kami dengar dan kami taati. Sami'na wa ata'na. Itu bermula dari kekuatan keimanan. Oleh karena itu fatrah atau fase dakwah Nabi SAW di Makkah itu hampir secara keseluruhan itu berbicara tentang iman selama 13 tahun kurang lebih, menunjukkan betapa pentingnya dan betapa besar peran akidah atau keimanan ini bagi seorang mukmin, seorang beriman. Lalu berikutnya, pesan Luqman yang berikutnya adalah ya, jadi ini menunjukkan betapa akidah Luqman itu sangat sangat baik dan juga ditanamkan kepada anaknya. Berikutnya adalah pada posisi berikutnya wasiat yang di take over oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat berikutnya itu wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Itu wasiat yang sedianya yang menyampaikan adalah Luqman, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengambil alih. Ya, kami berwasiat kepada manusia kan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri wasiat. Pelajaran pentingnya, meskipun ini adalah wasiatnya Luqman, tapi yang diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pesan pentingnya adalah bahwa karena ini terkait dengan masalah baik berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Jadi babnya adalah wasiat birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Rasanya kalau kita sebagai orang tua memberikan nasihat kepada anak-anak dan kita mengatakan kamu harus taat sama orang tua, kamu harus nurut sama saya, kamu harus manut sama saya, kamu harus dan seterusnya, lebih kepada aku saya sebagai orang tua, maka akan ada kesan bahwa anak akan menilai, ini kayaknya sok banget gitu sebagai orang tua. Ini kayak orang tua tuh berkuasa banget, diktator banget lah gitu. Maka supaya tidak ada kesan itu, pesan wasiat agar berbakti kepada orang tua ini diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada tuduhan kepada orang tua sebagai orang tua yang diktator dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala sungguhnya yang memberikan pesan ini. Itu adab Luqman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menimbulkan buruk sangka pada anak. Gitu. Jadi kadang anak buruk sangka sama orang tua karena mungkin orang tua kurang memahami dalam hal ini sehingga seolah minta dihormati, seolah minta dituruti dan seterusnya. Maka sebaik-baik pesan Allah Subhanahu wa taala ini, wa wassaynal insana biwalidayhi. Diingatkan juga hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Betapa beratnya perjuangan seorang ibu ketika mengandung. Begitu susahnya harus mengandung selama itu. Wa fisaluhu fi amain. Bahkan masa menyusuinya 2 tahun. Ditambah lagi dengan masa mengandungnya minimal 6 bulan. Maka di surah Al-Ahqaf yang akan dibahas besok di tadaburnya rumah tajwid itu berkaitan dengan hal ini juga,
wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu, masa hamil dan menyusuinya salasina syahra, 30 bulan, sekurang-kurangnya 6 bulan seorang mengandung. Yang normalnya 9 bulan, tapi minimal 6 bulan untuk bisa disebut sebagai bayi yang boleh lahir secara sehat insya Allah. Fisaluhu fi amain, ini menunjukkan betapa beratnya itu. Dan dipesankan anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadaku saja kamu akan kembali, kepadaku saja kembali, tempat kembali. Jadi birrul walidain, pesan keduanya adalah berbakti kepada orang tua. Dan sekali lagi ini yang ambil alih adalah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Luqman sendiri insya Allah yakin bahwa beliau adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang berikutnya lagi, pesan berikutnya adalah pesan tentang masih dalam kaitan berbakti kepada orang tua bagaimana. Bahkan di sini Allah ingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Sekiranya ini ada redaksi yang mirip juga ya di surah yang lain, wa in jahadaka litusyrika bi, ada litusyrika bi, di sini ala an tusyrika bi, memiliki penegasan berbeda. Ala an tusyrika bi ini memaksa. Makanya di sini nanti diingatkan wa wassaynal insana biwalidayhi, tidak disebutkan variabel berikutnya. Sementara di ayat yang lain wa wassaynal insana biwalidayhi husna, misalnya di surah Al-Ankabut ya. Di surah Al-Ankabut disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi husna, karena wa in jahadaka litusyrika bi, litusyrika itu tidak sampai memaksa, tapi ala an tusyrika berarti memaksa. Dan yang surah Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, agar kita berbuat dengan perbuatan yang lebih baik, bukan sekadar adil, karena orang tuanya adalah orang tua salih. Gitu. Adapun orang tua yang kafir, yang memaksa pun di surah Luqman ini tetap diingatkan, fala tuti'huma, jangan engkau taati. Perintahnya, larangannya adalah larangan jangan menaati, bukan perintah supaya durhaka. Jadi tidak ada perintah supaya durhaka pada orang tua yang musyrik. Jadi tetap harus dihormati, tetap harus dianggap sebagai orang tua, jangan sampai kemudian menganggapnya sebagai orang lain. Yang dilarang di sini adalah jangan menaati dalam bab kemaksiatan dan kemusyrikan serta perbuatan dosa yang lainnya yang dipaksakan oleh orang tua, atau orang tua mengajak, yang orang tua kafir tadi ngajak berbuat itu, baru tidak boleh menaati itu saja. Tapi dalam bab yang lainnya, dalam interaksinya adalah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan adalah engkau temani mereka berdua secara ma'ruf, jadi bersahabat dengan mereka, tidak berpisah dengan mereka, tidak menjauhi mereka, gitu. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Demikian pesan yang diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kembali ke wasiat Luqman. Ya bunai, wahai putraku tercinta, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ini pesan tentang agar seorang anak ada istisyar riqabatillah subhanahu wa ta'ala, atau istisyar muraqabatillah subhanahu wa ta'ala, merasakan muraqabah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Luqman menggambarkan ini kepada anaknya dengan cara yang paling mudah difahami oleh seorang anak. Seorang yang diajak berbicara dikatakan dengan masalah sesuatu, wa intakum mithqala habbatin, sesuatu yang sangat kecil, berwarna hitam gitu, kecil, nggak kelihatan, berada di kejauhan, tapi habbah, hanya habbah sebesar biji sawi atau atom lah dalam bahasa modernnya, berada di suatu batu, di langit kah atau di bumi kah, batunya hitam, bijinya hitam, sama-sama hitam, nggak kelihatan, itu masih tampak bagi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan detailnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan detailnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
apalagi yang tampak nyata, yang besar dan lebih besar daripada biji sawi tadi. Dan kaitannya adalah kita. Bagaimanapun kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan berikutnya adalah seorang anak dan kita semuanya hendaknya bisa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang hilang dari generasi yang kehilangan jati diri itu karena mungkin hilangnya perasaan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurang makrifat atau mungkin mungkin juga kita-kita yang tidak memahamkan pada mereka tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mengenalkan tentang bagaimana maha kuasanya Allah dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam bab akidah juga ya, tapi langsung didekatkan kepada kondisi dan fakta ilmiah di sekitar sehingga anak-anak lebih bisa mudah memahami akan hal itu. Ini juga mungkin perlu kita lakukan juga pendekatan kepada ketika menjelaskan sesuatu dengan pendekatan yang mudah difahami dengan fakta ilmiah di sekitar kita. Di banyak kesempatan orang itu sadar, orang itu bisa paham dengan didekatkan pada kondisi ilmiah di sekitar kita. Begitu juga ketika seorang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan tentang kondisi fakta di ilmiah di sekitarnya sehingga dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah iman kuat, akidah kuat dan merasakan muraqabatul Subhanahu wa taala, ada perintah berikutnya, iqamatus shalah, mendirikan salat. Dan ini sepertinya yang luput dari kita semuanya dan sering banyak kasus dalam keseharian anak-anak yang tadinya rajin beribadah di masa anak-anaknya dan ketika menginjak masa dewasanya ternyata kemudian tidak lagi melaksanakan tersebut. Mungkin ini perlu penguatan akidah dalam hal ini. Jadi bukan hanya perintah, beban, tugas yang itu akan memberatkan. Nah, sholat itu kan berat, ya. Di surah Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahwa hal itu tuh berat sekali salat itu kecuali orang yang khusyuk. Yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, itu orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala baru merasakan salat itu ringan karena khusyuk. Orang yang nggak khusyuk nggak bisa ringan. Jadi beban. Nah, yang seperti ini kalau nggak difahamkan nanti akibatnya akan mangkir mereka karena merasa terbebani. Buat apa sih sholat? Buat apa sih puasa? Nyusahin aja misalkan itu. Karena tidak kuat masalah akidahnya. Maka selain dicontohkan dan dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini, langkah tepatnya kalau kita kuatkan juga masalah akidah tadi. Baru kemudian setelah wasiat salat, diingatkan juga bahwa ini salat kan hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih pribadi. Tapi yang harus diingatkan juga bahwa ada amanah yang lain selain ibadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala, ada muamalah, ada interaksi sosial. Dan kita punya tugas juga untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak memerintah kepada yang ma'ruf bagaimana diungkapkan dalam wa'mur bil ma'rufi wan nahy 'anil munkar, agar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Artinya seorang anak dididik untuk menjadi pendakwah, untuk menjadi aktivis, mengajak orang lain dan punya kepedulian sosial terhadap gejala-gejala sosial yang ada. Jadi tidak hanya egois sendiri, soleh sendiri, tapi juga punya peran untuk menjadi muslih, punya peran sebagai muslih, sebagai orang yang memperbaiki orang lain, bukan hanya baik dirinya sendiri. Dan Luqman memberikan perintah-perintah atau wasiat ini, hikmah di baliknya adalah wasbir ala ma asabak, bahwa ketika salatkah atau terutama al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, itu dituntut kesabaran. Sabar dalam melaksanakan dan sabar dalam menghadapi tantangan ketika melaksanakan ini. Karena nggak mungkin ini sebuah keniscayaan bahwa orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar itu dituntut untuk sabar. Pasti ada pertentangannya, pasti ada ada yang melawannya, pasti ada yang menghalanginya. Gitu. Jadi ini sebuah keniscayaan, maka dituntut untuk sabar. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu yang keenam tadi ya.
Berikutnya yang ketujuhnya adalah as-sabr, sabar dalam segala kondisi. Inna dzalika min azmil umur, karena itu termasuk kesungguhan yang sangat luar biasa. Lalu berikutnya terkait dengan muamalah keseharian. Misalnya wala tusa'ir khaddaka, berkaitan dengan sikap yang seringan-ringannya sikap lah, gitu, tentang dengan muka yang menarik lah, gitu. Artinya ini berkaitan dengan sikap sombong ketika seorang berpaling. Ini kan perbuatan sombong yang paling ringan ya, tidak mau peduli sama orang lain misalnya, atau tidak mau melihat misalkan itu bentuk kesombongan. Jadi ini diingatkan agar tidak sombong. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Juga terkait dengan masalah jalan, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jadi eh, eh, sombong itu pada sikap yang muncul, kemudian keangkuhan itu sesuatu atau ya sesuatu yang tidak tampak mungkin, ya, tapi ada keangkuhan. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan selalu berikan kaitannya ya, kenapa dilarang begini, kenapa dilarang begini, dikasih alasan berikutnya. Termasuk juga tadi yang ketika berpesan aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi beliau memberikan hikmah di baliknya. Jadi nggak sekedar merintah atau melarang. Kalau dulu mungkin orang-orang tua kita kadang, atau ada mungkin sebagian orang tua atau sebagian masyarakat lah, bisa sebut, mungkin bukan orang kita, tapi sebagian masyarakat itu ketika memberikan perintah atau larangan hanya mengatakan orang becik, orang ilo, pamali, gitu. Jadi alasannya tuh nggak ilmiah gitu. Jadi ini alasan-alasannya itu lebih ilmiah dan selalu dikaitkan dengan masalah keimanan, tentang akidah dan seterusnya, karena muaranya di akidah kan tadi, muaranya di akidah dan bisa dibuktikan gitu. Ya. Jadi berikutnya al-qasdu, tadi larangan untuk berbuat sombong, berikutnya lagi larangan untuk angkuh tadi ya. Dan yang terakhir, yang ke-10-nya adalah khafdu as-saut, menjaga gaya bicara dan nada bicara. Ini sampai diatur dalam agama ini karena ya, suara ini kadang membuat orang tidak nyaman, membuat orang tidak bisa respect, orang tidak bisa menerima pesan dengan baik karena intonasi kah atau volume kah berbicara hendaknya bisa dijaga, dan yang mungkin merupakan sikap ya, sikap bagaimana berbicara sehingga pembicaraan itu bisa diterima oleh audiens atau orang yang diajak bicara. Dan diingatkan di sini, inna ankarul aswati la sautul hamir. Wallahu a'lam, inna ankarul aswati la sautul hamir ini apakah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjelasan? Maksudnya ini firman Allah Subhanahu wa taala atau masih kata-kata Luqman? Mungkin masih kata-kata Luqman. Sekiranya demikian, inna ankarul aswati la sautul hamir ini juga ada bentuk sisi ilmiahnya, suara keledai. Dan hamir itu bentuk jamak dari himar. Hamir bentuk jamak dari himar, dan bentuk jamaknya itu ada humur dan ada himar. Humur itu keledai liar. Nah, kalau di sini hamir ini keledai jinak. Jadi di sini kan hanya disebutkan suara keledai yang mana gitu. Hamir secara khusus ini untuk keledai jinak. Sementara humur ka'annahum humur mustanfirah, di surah Al-Muddathir disebutkan ka'annahum humur mustanfirah, seperti seperti keledai yang berlari karena memang liar kan gitu. Nah, sementara di sini sautul hamir ini keledai yang jinak, menunjukkan bahwa ya, realistis lah gitu. Artinya ketika orang menyebutkan tentang suaranya himar, harus himar yang dikenali, himar yang jinak, bukan himar yang liar. Kalau himar yang liar, mungkin orang akan beralasan, loh kayak apa sih suaranya? Saya nggak pernah dengar orang dia liar kok gitu. Adapun yang jinak ini maka lebih dekat sehingga lebih mengena dan lebih kuat hujahnya, argumennya lebih kuat. Inna ankarul aswati la sautul hamir, mendekatkan pada lingkungan.
Kamu tahu kan suara himar seperti apa? Coba dicek di Google lah suaranya gimana atau di YouTube. Suara himar seperti apa? Itu cempreng banget dan tidak ada indah-indahnya. Nah, maka seorang anak lebih bisa nyambung ketika dikaitkan dengan eh, 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 kondisi di sekitarnya. Itu 10 poin kurang lebih ya mungkin, atau ada yang nambahin lagi. Mungkin kalau mau didetail lagi mungkin akan banyak lagi poin-poin pentingnya. Dan karena kita bahasan kita bukan di tafsir dan tanda guru, maka mungkin poin-poin penting saja tanpa kita bahas detail-detail kata per katanya. Dan karena setiap kata dalam Al-Quran itu sangat luar biasa, memiliki makna dan hikmah, bukan sembarang disusun begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita simpulkan mungkin beberapa poin penting usul at-tarbiyah al-islamiyah. Empat prinsip dasar dalam tarbiyah, dalam pendidikan Islam. Yang pertama, menanamkan akidah. Yang kedua, menanamkan muraqabatullah. Ini menjadi poin penting sendiri selain akidah tadi. Mungkin akidah lebih pada penanaman keyakinan, kemudian muraqabatullah itu lebih pada merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi poin pentingnya adalah ibadat. Bagaimana merealisasikan ibadah sebagai bentuk bukti nyata implementasi dari akidah yang benar. Itu ibadah. Dan jika akidah dan ibadahnya benar, maka akan memiliki poin yang keempat, prinsip yang keempat, prinsip tarbiyah Islamnya itu adalah al-adab al-istimaiyah, adab-adab bersosial, berkehidupan sosial. Ya, adab-adab dalam masyarakat. Tadi ada birrul walidain, dimulai dari yang terdekat di rumah. Kemudian yang berikutnya yang kedua, tawadhu. Tawadhu dan jauh dari takabur atau kiber, sombong. Tawadhu jauh dari sombong. Berikutnya lagi adab berjalan kaki, dan yang terakhir ada berbicara ya, ada berbicara. Itu masuk dalam kerangka adab istimaiyah, adab-adab dalam kehidupan bersosial. Sosial, dan rasanya itu menjadi hal yang tampak dalam keseharian kita ya, bagaimana adab-adab itu akan kita jumpai dalam keseharian kita dan yang menjaga kita untuk selamat dalam berkehidupan sosial itu di poin-poin ini. Semoga Allah selamatkan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah Ustadz dan semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Baik, insya Allah kita masih punya waktu sampai 15 menit ke depan. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apabila belum ada yang mau bertanya, maka saya yang ingin bertanya, Ustadz. Silakan, Iya, silakan. baik, terima kasih Ustadz. Jadi terkait dengan pengajaran yang disampaikan oleh Lukman, menarik sekali ketika Lukman dengan begitu cerdas tidak hanya menyampaikan larangan, tapi juga mendeskripsikan dan memberikan umpama-umpama yang mudah diterima dan mudah dipahami. Ustadz, pada zaman sekarang ini di mana gempuran informasi dan media itu benar-benar melemahkan nilai-nilai adab dan moral kita sebagai manusia, terutama kepada anak ini cukup membahayakan ya Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz terkait dengan pendidikan atau tarbiyah untuk tarbiyah Islamiyah untuk anak-anak kita. Bagaimana dalam penerapannya? Apakah yang terbaik itu melalui nasihat-nasihat yang bijak ataukah dengan teladan perbuatan dan tindakan? Mana yang lebih utama, Ustadz? Ya, baik. Masya Allah. Jadi ini dua-duanya adalah aktivitas yang tidak bisa kita abaikan ya, tidak bisa kita nafikan. Dua-duanya harus berjalan secara bersamaan. Baik itu nasihatkah atau juga keteladanankah gitu. Dan di sini mungkin harus dibangun kedekatan antara orang tua dengan anak ya, sehingga dia lebih menerima
apa yang datang dari orang tua dan lebih terbuka juga kepada orang tua daripada keluar gitu. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Dan eh, dua-duanya penting ya. Jadi perlu disentuh dengan nasihat, dengan obrolan, dengan bincang-bincang, dengan kondisi yang lebih cair, sehingga eh, dia merasa dapat perhatian gitu. Jadi saya pikir keteladanan tidak cukup, tapi harus ada perhatian kepada mereka dalam bentuk nasihat dan saran-saran itu, sehingga merasa tidak disia-siakan begitu. Karena kalau hanya dengan keteladanan kita memberikan contoh, mungkin akan merasa seolah-olah itu bukan domainnya dia, seolah-olahnya domainnya orang tua saja, sehingga perlu dijelaskan juga kepada mereka bahwa ini juga merupakan amalan yang harus diamalkan oleh seorang anak, karena bagaimanapun orang tua juga anak dari orang tuanya kan. Dan mungkin momen yang perlu diperhatikan ketika memberikan nasihat ini ya. Jadi mungkin tidak semua momen bisa masuk gitu. Dan tentu kita tidak bisa menyalahkan kondisi dan menolak perkembangan zaman yang ada, tapi bagaimana kita bisa mengimbangi dan menjaga mereka sehingga terhindar dari berbagai keburukan yang akan muncul ya gitu. Jadi ya tentu dengan upaya-upaya kita, dan yang tidak kalah penting adalah upaya kita uh, upaya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang memegang kendali itu adalah Allah Subhanahu yang memiliki kendali hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya jangan lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar Allah jaga mereka, Allah beri petunjuk dan hidayah serta taufiknya, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan semuanya. Itu yang perlu kita lakukan insyaallah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Isan, Mbak Sian. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih banyak. Menarik sekali. Dan bagaimana ini teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Sebentar. Kalau nggak Ya, ada, saya boleh nanya ya. ya silakan Bu Dia. Ya Ustadz, mau nanya nih Ustadz, itu kan tadi memang tadi kan Ustadz menyampaikan kalau janganlah kan. Itu saya juga pengalaman. Jadi kalau jangan terhadap suatu terhadap Allah udah pasti di dalam hukum Islam, saya sering menyampaikannya jangan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari, kalau jangan itu memang ternyata diterimanya itu kurang kooperatif. Mungkin apa sebaiknya atau kata selain jangan yang mungkin dalam Islam itu hubungannya dengan maksudnya terhadap tarbiyah ya dalam pendidikan Islam gitu. Jadi maknanya sama tapi mungkin ada kata yang mungkin lebih bijak tapi maknanya itu sama dengan jangan. Mungkin Ustadz bisa memberikan masukan satu itu. Terus yang kedua, subhanallah saya kan baru maksudnya mengaji betul-betul tentang nasihat Luqman, meskipun sudah selalu berpisah-pisah mendengarkan gitu, tapi ini 10 poin ini sangat kompak, dan saya jadi ingin tahu tadi Ustadz akan menyampaikan di depan tuh Luqman bukan seorang nabi, dan juga kalau nggak salah masih sejarahnya Nabi Ayub ya. Saya waktu di awal nggak terlalu mendengarkan. Apa dari anak-anaknya beliau itu apa juga ada yang kemudian menjadi Rasul atau Nabi? Itu mungkin itu. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan dari kolom chat ya Ustadz. Iya, baik, benar. Ya.
Ya, silakan mungkin pertanyaan Budiah dulu di. Ya, baik. Ya. Tentang kata jangan, ya tentu kita tidak bisa menghilangkan kata itu karena dalam keseharian kita pasti ada kata jangan dan larangan itu. Secara gramatika, secara berbahasa juga pasti ada kata jangan. Tinggal penggunaannya aja pada momen yang tepat aja saya pikir sih gitu. Jadi eh, kita tidak bisa menghilangkan sama sekali dalam keseharian kita untuk melakukan atau melarang itu. Wallahu a'lam. Adapun yang disampaikan oleh para psikolog itu kira-kira seperti apa sejauh mana, tapi Al-Quran seringkali menyebutkan kata-kata dan jangan-jangan tadi itu, dan rasanya tidak ya ketika kita mengatakan jangan bukan berarti harus firman Allah Subhanahu wa taala saja yang disampaikan, tapi kita pun juga berhak untuk mengatakan jangan juga. Wallahu a'lam. Demikian Mbak. Tadi tidak diketahui apakah ada anak keturunannya Nabi juga. Pastinya yang ada Nabi itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Azar mungkin punya banyak anak dan di sini apa namanya masuk dalam tadi kan Lukman itu merupakan keturunan ke 1, 2, 3, 4 gitu, atau ya keempat dari Azar. Jadi orang tua kakeknya itu adalah putranya ya kakeknya kemungkinan saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam atau orang tua kakeknya yang ya atau yang satu turunan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Eh, Adapun ada nabi atau tidak, wallahu a'lam. Karena nabi itu sangat banyak. Ada 124.000 nabi dan yang kita dapat informasinya tentang nabi dan rasul yang harus kita ketahui disebutkan dalam Al-Qur'an 25 dari 300 belasan rasul yang Allah Subhanahu wa taala berikan risalah secara khusus. 313 atau 314 atau 315 rasul. Jadi, adapun yang lain-lainnya bukan menjadi keharusan kita untuk bisa mencari tentang hal itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Mbak Rahma. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait menancapkan nilai akidah, menanamkan mungkin maksudnya, menanamkan nilai akidah ke dalam diri anak, biasanya manusia bertambah keyakinannya ketika dia ada masalah atau kesulitan dalam kehidupan. Maksudnya akan beda ketika hanya membaca buku tauhid dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah Allah juga menguji tauhid seorang anak? Kemudian saya lanjutkan pertanyaan kedua biar nanti bisa langsung dijawab ya Ustadz. Ya, Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya sejak anak umur berapa sebaiknya mulai disampaikan jangan berbuat syirik? Sejak umur berapa sebaiknya disampaikan wasiat yang pertama sampai dengan keempat? Kalau dikasih tahu ke anak balita, apakah dia akan mengerti kalau dikasih tahu jangan berbuat syirik? Gitu Ustadz. iya, baik, Masya Allah. Dari yang terakhir dulu ya, jadi saya pikir tinggal metode penyampaiannya bagaimana. Mungkin dengan bahasa yang lebih bisa difahami oleh seorang anak dan dengan metode penyampaian yang bisa difahami oleh seorang anak, pendekatan-pendekatan yang bisa dimengerti oleh seorang anak. Tidak harus dengan kalimat-kalimat ucapan, tapi bisa juga dengan sarana-sarana yang lain dengan mendekatkan kepada sekitarnya lah ini untuk anak-anak tadi. Jadi dari sekecil mungkin usia mereka kita harus coba untuk bisa mengenalkan hal itu. Boleh Mungkin kasih contoh nggak Ustadz? ya misalkan kita mengucapkan alhamdulillah dalam segala kondisi kita. Itu dan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala juga kan kita bersyukur pada Allah itu. Artinya ketika dia tahu misalkan habis makan misalnya terus dia merasa bisa kenyang terus segala macamnya dikenalkan bahwa ini tuh yang ngasih yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa, sehingga dalam segala hal selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selamat, kita bisa keluar, kita bisa jalan itu kita dengan mengucapkan alhamdulillah itu juga sarana mengenalkan pada anak bahwa
ini ucapan, bukan hanya ucapan, tapi sungguhnya adalah keyakinan bahwa segala hal itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur tadi itu. Maka di pengantarnya tadi kan di awalnya langsung dibuka dengan bab syukur duluan sebelum masih wasiat-wasiat yang lain-lainnya. Lebih pertama adalah bersyukur terlebih dahulu. Kiranya itu yang paling mudah untuk mengenalkan pada anak adalah bagaimana mengenal karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita dan anak-anak sehingga mereka lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan teori-teori yang diajarkan pada anak ya. Bukan teori-teori misalkan ini ada nama-nama Allah sekian jumlahnya ya segala macam, tapi lebih pada hal yang aplikatif dalam keseharian gitu. Atau kalaupun kita mungkin memberikan contoh tentang doa-doa atau zikir-zikir, maka kita harus kaitkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih terkait dengan anak gitu. Artinya misalnya kita tentang setan misalnya kita baca doa keluar masuk ke toilet misalnya atau baca apa misalnya, itu juga dalam rangka mengenalkan tentang hal yang gaib kan gitu. Dan akidah pada Allah SWT. Demikian, wallahu a'lam. Ini mungkin terkait juga dengan pertanyaan pertama tadi ya. Jadi bukan buku tauhid yang kita ajarkan teori-teorinya. Bahkan ada buku tauhid yang menurut saya efektif itu terkait dengan belajar dari alam sekitar kita. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam sekitar kita. Lalu dari alam sekitar kita itu dikaitkan dengan ayat-ayat Quran. Misalnya tentang hujan misalnya, bagaimana proses terjadinya hujan. Lalu dikenalkan kepada mereka tentang ayat dalam Al-Quran tentang hujan itu sendiri, menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mengenalkan tentang bagaimana maha hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan hujan sehingga tumbuh subur segala macamnya. Itu mudah-mudahan lebih bisa mengenalkan pada anak. Baru nanti kalau sekiranya sudah nalar, pakai logika yang lebih mengenal pada mereka dan mengenalkan mereka. Hal yang sederhana yang saya dapat, menurut saya sih sederhana tapi mengena sampai menyadarkan banyak ulama kita semuanya terkait dengan, kan kita belajar tuh belajar tentang hewan, belajar tentang anak-anak sekarang kan Masya Allah bacaannya luar biasa kan. Coba ini aja mungkin yang sederhana lah, anak punya literasi tentang nyamuk dah gitu, tentang nyamuk. Berapa umur nyamuk, bagaimana proses regenerasinya gitu. Dan saya pikir tahu ya bagaimana regenerasi nyamuk ya. Nyamuk itu kan sebelum menetas induknya sudah mati. Jadi dia induknya ketika bertelur, maka tinggallah telur itu, dia mati. Setelah bertelur dia mati. Nggak lama kan nyamuk itu kan usianya hanya berapa jam sih gitu ya. Bertelur dia mati. Kebayang nggak siapa yang ngajarin ini nyamuk yang tadi masih telur terus menetas terus kemudian tumbuh jadi nyamuk dan dia punya aktivitas yang sama induknya. Induknya ngajarin nggak? Makannya bagaimana, aktivitasnya harus seperti apa. Ya, itu harusnya bisa mengenalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kita kadang susah untuk mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya putus pada tingkat ilmiah saja, takjub pada kondisi alam. Sehingga jadi penyembah alam jadi nantinya. Jadi karena merasa alam itu indah, cakep pada sebenarnya harusnya mendekatkan tafakkur lah istilahnya. Memikirkan itu harus ada penciptanya lah. Harus ada penciptanya. Kalau nggak ada penciptanya, mosok jadi begitu saja. Yang sederhana saja lah. Gitu. Ini ada, misalkan kita punya benda yang ada sekitar kita. Lalu kita coba pindahkan ke tempat yang lainnya. Apakah anak percaya bahwa benda itu pindah dengan sendirinya? Tidak percaya tentunya. Bagaimana sesuatu yang indah, yang cakep, yang teratur, itu terjadi dengan demikian, hanya jadi begitu saja tanpa ada yang melakukannya, mungkinkah? Yang sederhana, benda yang pindah, tadi aja dia nggak percaya bahwa itu pindah dengan sendirinya, harusnya yang lebih dahsyat, jagat raya, ini juga meyakinkan bahwa harus ada penciptanya. Nggak mungkin
terjadi begitu saja. Harus ada yang mengaturnya, harus ada yang menciptakannya, harus ada yang mengarunyakan semuanya itu. Jadi di banyak kesempatan belajar akidah itu harusnya lebih pada hal-hal praktis dalam keseharian kita. Itu yang mungkin kita sering kali luput untuk mengenalkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari makhlukan pesannya gitu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan apa yang ada di makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak sampai pada itu. Dan dimensi kita juga berbeda juga. Kita harus kenalkan juga bahwa mungkin kalau kita belajar gelombang elektromagnetik yang sudah lebih dewasa lagi dari usia anak-anak tadi itu, tentu dia akan bisa memahami bahwa kita bisa nangkep bicara gini dengan sinyal segala macam, tapi kita nggak bisa ngelihat. Tapi kita yakin bahwa ada gelombang elektromagnetik. Jadi sesuatu itu ada, tidak harus bisa dilihat oleh mata kepala kita, tidak harus bisa diraba oleh indera kita, tapi kita harus yakini bahwa yang ada efek dari sesuatu yang void itu ada, berarti ada yang void. Kita bisa teleponan gini, bisa zoom seperti ini kan dengan gelombang kan. Artinya gelombang kita nggak bisa ngeliat, tapi kemudian kita bisa merasakan. Begitu juga jagat raya ini kita bisa rasakan seperti ini, itu juga menunjukkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang ada tidak harus bisa kita lihat. Seperti kisah seorang anak zaman dulu, Uni Soviet dulu. Diajarilah oleh gurunya yang komunis. Dia bilang, anak-anak semuanya, kamu lihat papan tulis, lihat, berarti papan tulis ada. Anak-anak lihat kapur tulis, lihat, berarti kapur tulis ada. Anak-anak melihat atap, gitu, lihat, berarti atap ada. Anak-anak lihat Allah, tidak, berarti Allah tidak ada. Ada seorang anak yang berbicara, dia bilang, izin Pak Guru, saya mau bicara, gitu. Ya silakan. Dia bilang ke anak-anaknya, teman-teman semuanya, bilang ke teman-temannya, teman-teman semuanya, Pak Guru kita ini pinter ya, gitu, masya pinter lah gitu. Cerdas, pinter dan sebagainya. Terus, apakah teman-teman lihat otak Pak Guru? Tidak, berarti Pak Guru tidak punya otak. Jadi logika-logika seperti itu harusnya udah sampai pada mungkin usia SMP atau SMA udah boleh nalar lah gitu. Itu memang kita harus ada kepiawaian untuk itu. Ada mungkin Ustadznya Pak Nuruddin yang banyak berikan insight tentang hal itu. Kalau saya dulu ada mata kuliah sendiri untuk bab ini. Jadi ada mata kuliah namanya ilmu iman. Ilmu iman itu akidah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar teori, kita baca kitab kita aja, tapi dikaitkan dengan berbagai penemuan ilmiah yang sudah ada dan juga mengaitkan dengan hal-hal dalam keseharian kita. Gitu. Ada kurikulumnya untuk sekolah-sekolah dasar di Timur Tengah itu, bukan, saya nggak sebutkan namanya. Ada dulu pernah dipakai sebagai buku akidah untuk mendekatkan pada anak-anak, dikorelasikan dengan pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolahnya, di ilmu pengetahuan alam dasar lah gitu, atau ilmu tentang alam sekitar kita. Itu bisa menguatkan akidah itu. Dan rasanya banyak para ilmuwan yang masuk Islam itu karena yakin dengan ilmu yang dimilikinya, maka akidahnya lebih kuat lagi daripada kita yang taunya teori, itu tidak lebih yakin dibandingkan dengan mereka. Wallahu a'lam. Ya, baik, karena waktu juga, maka mungkin kita tutup sesi tanya jawab dan diskusi kita pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga dari kisah Luqman Al-Hakim ini kita dapat belajar dan membawa serta mendidik buah hati kita dengan hikmah, dengan kasih sayang, dengan keteladanan, Amin ya agar Rabbal alamin. amin ya rabbal alamin, agar menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang memuliakan agama Allah di muka bumi, beriman dan beramal soleh. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan kepada kita menjadi amal jariah untuk Ustadz. Dan insya Allah di Rabu yang akan datang kita masih ada satu kesempatan lagi ya Ustadz, yang waktu mulainya menjadi 4:10 atau 4:15 menit, begitu ya? 15 ya. Iya. Baik, mari kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, ada satu pantun, jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma.
Terima kasih atas ilmu yang berkah. Insya Allah kita bertemu di majelis berikutnya. Terima Terima kasih kasih. banyak. Kami undur diri, Ustadz. Assalamualaikum Barakallahu fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Pamit, Ustadz. Terima kasih.